belajar ini masuk pada titik itu memberikan satu saja pendekatan yang dapat menimbulkan suasana keras itu menjadi menarik, yaitu kita menggunakan pendekatan iklim sosio-emosional. Dalam konteks ini, apa itu iklim sosio-emosional? Guru iku menekankan pada terjalinnya hubungan positif antara siswa dan guru. Maksudnya hubungan siswa dan guru itu sangat dekat gitu loh Mas. Kalau misalnya murid kepada guru hubungannya sangat jauh. Misalnya kita menjadi pendidik yang killer. Kita menjadi pendidik yang killer. Baru masuk kelas sudah marah-marah. Itu kan membuat keadaan kelas semakin kacau atau tidak menarik. Peserta didik melihat pendidik yang suka marah-marah, sedikit marah, bukan mengarahkan tapi malah memarahi, itu membuat peserta didik menjadi bosan atau ya tidak enak lah diajar oleh pendidik yang seperti itu. Mohon maaf ya, tapi bagaimana lagi? Ya harus ada pendekatan ini tadi, iklim sosio-emosional. Pendekatan ini itu guru harus menjadi teman belajar bagi siswanya. Kalau guru dan siswa itu kan kelihatannya sangat jauh gitu loh. Misalnya ada siswa yang tidak paham, kan kalau dia bertanya pada guru misalnya kan ada sifat sikap atau sungkan gitu toh. Tapi kalau siswa bertanya pada temannya, dia kan tidak ada sekat. Di sekat yang dimaksud adalah yaitu tadi tidak ada sekat antara guru dan siswa. Tapi ya kita harus memiliki batasan juga. Misalnya kita menjadi menjadi guru yang disenangi, guru yang dianggap teman. Kan peserta didik nyaman kan diajar guru-guru yang seperti itu. Tapi kita juga harus memiliki batasan-batasan. Misalnya kalau pada temannya kan antara teman kan bisa guyon, bisa apalah kalau sama temannya. Tapi kalau sama gurunya kan harus mempunyai batasan-batasan. Misalnya guru yang menjadi teman ke murid-muridnya. Dia bercanda tidak apa-apa, tapi kan harus ada batasan toh. Misalnya murid bercanda pada murid yang lain, kan bercandanya bebas toh. Ada yang sampai keplak-keplakan lah, ada yang sampai tinju-tinjunan. Tapi kalau sama gurunya kan harus ada batasan itu toh. Kita harus menjadi teman, tapi harus masih mempunyai batasan gitu loh. Bukan pure kita menjadi temannya gitu. Terima kasih, Mas Mizan. Bagaimana? Kita harus mempunyai hubungan emosional gitu Mas Mizan. Terima kasih. Bagaimana Mas Mizan? Ya sudah cukup bagus Mas Roman. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk ini Mas, itu kan tentang apa tadi? Iklim Mas Roman? Emosional. Nah, itu pendekatan. Ya, pendekatan ya Mas ya. Ya. Nah, itu kan modelnya kan kalau secara logika itu kan pendekatan lah. Yang terkait pertanyaan saya tadi kan cara yang menarik itu mungkin sudah termasuk jawaban ya, sudah benar. Cuman apakah bisa Mas Roman memberikan contoh biar saya tidak terbayang-bayang akan contoh dari pendekatan yang Mas Roman tadi katakan. Soalnya masih agak kurang gitu. Cuman sudah masuk. Cuman bagusnya lagi kalau Mas Roman bisa menambahi
contoh dari pendekatan tersebut. Siap. Bukan bukan tentang ini tadi Mas Roman kan sudah benar jawabannya, cuman apa ya, terlalu ke pendekatan. Nah, ini yang saya maksud atau saya inginkan, yaitu contoh mengelola kelas dengan menarik, termasuk pendekatan ya tadi Mas Roman katakan. Ya. Tapi agak ke contohnya Mas. Oh gitu, siap. Terima kasih. Satu saja Mas, satu saja. Siap. Makasih Mas Mizan. Ya. Ya. Terima kasih. Tadi kan saya menyebutkan apa? Pendekatan iklim sosio-emosional. Sosio-emosional yaitulah pokoknya ada terjalin emosional antara peserta didik dan kalau peserta didik sudah terjalin emosionalnya dengan gurunya, maka pengelolaan kelas yang menarik. Contohnya seperti apa ya? Ya kalau sudah dekat, misalnya kan ini tadi kan, ya ini harusnya ada contohnya ya. Kalau peserta didik dan guru sudah dekat, maka kita mengelola kelas itu ya lebih mudah. Misalnya guru atau pengajar mengelola kelas dengan membuatkan lingkup belajar kelas yang menyenangkan dengan bagaimana ya, membuat lingkaran dan guru di tengah sebagai pengajar. Itu kan kalau sudah ada pendekatan emosional, pasti kan peserta didik akan terfokus kepada gurunya, akan fokus pada gurunya. Jadi ya tetap itu tadi, tetap nyambung gitu loh maksudnya Mas Misan. Pendekatan kita dekati dulu peserta didik kita sampai nyaman, nanti kita kelola gampang gitu loh. Kalau kita kelola di kelas ya banyak contohnya. Kita kelola peserta didik berkelompok satu-satu atau gimana, itu kita harus memahami karakteristik masing-masing gitu loh Mas Misan maksudnya. Terima kasih. Bagaimana Mas Misan? Iya Mas, terima kasih atas jawabannya ya, sudah lengkap ya, bagus untuk tanggapan dari pertanyaan saya ya. Terima kasih Mas Ahmad sebagai narasumber. Jawabannya cukup memuaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diamalkan di kehidupan kedepannya ya. Ya, terima kasih atas semuanya Mas Roman. Selamat malam. Baik, terima kasih. Kita sebagai pengajar itu harus mempunyai hubungan emosional yang baik dengan peserta didik kita, dengan murid-murid kita. Nanti kalau kita sudah disukai, nanti juga akan mudah untuk mengatur peserta didik kita. Ini di situ. Kalau kita sudah bisa mengambil hatinya peserta didik kita, nanti insya Allah bisa mudah untuk mengelola kelas. Terima kasih. Ini Mas Roman, ini mengambil hatinya atau disegani oleh siswanya atau peserta didik? Oh gitu. Ya kita mengambil hatinya dulu saja. Kalau disegani kan ya pastilah orang murid kepada guru itu mesti murid itu mempunyai rasa untuk segan kepada gurunya, itu pasti. Misalnya di jalan ada peserta didik misalnya. Misalnya saya ambil contoh diri saya sendiri lah. Dulu waktu saya masih belajar, masih menjadi siswa di SMP. Misalnya saya tidak sekolah, ada jam sekolah tapi saya tidak berangkat masuk ke kelas.
terus saya pergi atau bermain di mana, nanti kita itu berpapasan dengan guru di jalan, pasti ada rasa sungkan, ada rasa takut, itu pasti. Saya kira itu sudah hukum alam. Kalau yang di sini tadi yang saya maksudkan mengambil hatinya kan Jam Ya, bagaimana, Pak? ya saya kira cukup. Bagaimana? lanjut. Ya, sudah cukup Mas Roman. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman yang lain. Ditanyakan lagi atau Selamat malam. Terima kasih untuk Mas Mizan sebagai penanya. ya mungkin ada pertanyaan. Monggo siapa? Ya, monggo dibuka pertanyaan lagi. Kalau memang sudah tidak ada, ya kita pilih saja dan kita kembalikan ke host. Dan nanti akan ada penguatan dari Bapak dosen kita. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang bertanya atau pembuatan? Bagaimana audiens, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kalau masih ada yang ditanyakan, monggo langsung saja. Kalau sudah cukup, ya dicukupkan saja. Mbak moderator, gimana? Moderatornya saja. Sepertinya tadi ada suara yang mau bertanya, gitu. Sudah, Kak. Oh, sudah. Ya. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi. Karena tadi saya sudah memberi waktu, tetapi tidak ada yang bertanya lagi. Kita cukupkan untuk diskusi pada malam hari ini. Semoga untuk penanya, semoga jawaban dari narasumber kita semoga puas ya. Baik, saya akhiri. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya mewakili narasumber apabila ada jawaban-jawaban atau kata-kata yang kurang pas. Saya dan narasumber meminta maaf yang sebesar-besarnya dan nanti akan dilanjutkan penguatan dari Bapak dosen kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Saifur Rahman dan Mbak Disanda. Selanjutnya yaitu penyampaian, penguatan, dan saran-saran oleh Bapak dosen kita, Bapak Maftuhin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa saya mendengar dari awal sampai akhir tadi. Begitu nyantai diskusi kita pada malam hari ini, ya, baik dari narasumbernya geledak-geleduk tapi sungguh ilmiah banget itu. Dan untuk moderatornya juga, ya, walaupun mungkin sambil gelosoran ya, juga disonggor bantal, tapi mungkin juga dalam mengendalikan diskusi ini tetap terkendali dan luar biasa berbobot, dan para audiennya juga tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Semakin malam semakin seru untuk
jenis-jenis pertanyaannya gitu ya. Sehingga ketika saya harus memberikan catatan, rasanya catatan-catatan saya ini sudah diungkap semua itu dari narasumber maupun dari para penanya. Ini nanti colong untuk bisa diteruskan dan rasanya layak untuk ditingkatkan seminar ini menjadi seminar nasional dengan narasumber sama, moderator yang sama, dan host yang sama, dan juga pendukung-pendukung lainnya yang sama itu. Oleh karena itu angkatan DGMI 5 nanti bisa membuat proyek besar itu ketika di hari ulang tahun kampus atau di hari pendidikan. Oke. Terkait dengan berbagai pertanyaan tadi, memang untuk topik yang kita bahas ini adalah topik inti dari kita sebagai seorang guru, yang mana kita punya tanggung jawab mengelola kelas dan sekaligus supaya efektif ada dukungannya dengan media pembelajaran di kelas itu. Makanya judulnya aja dirangkai jadi satu itu ya. Tapi yang perlu kita harus tahu bahwa kelas yang kita kelola ke depan itu tidak hanya terbatas kelas di dunia nyata saja, tetapi juga ada kelas di dunia maya. Itu yang perlu kita sadari dan kita betul-betul harus menyiapkan diri untuk menjadi guru di berbagai dimensi dunia yang ada ini, ya, dunia maya maupun dunia nyata. Karena ke depan kita tidak hanya dituntut terampil mengajar dan mengelola di sebuah lembaga yang ada di jalan tertentu saja itu, tetapi kita dituntut menjadikan lembaga kita itu juga harus ada di dunia maya dan harus dikenal di dunia maya. Itu satu tuntutan kita semua ke depan. Menjadi guru juga harus siap itu, menjadi kepala sekolah juga harus siap di berbagai dimensi dunia yang harus kita hadapi ke depan itu. Nah, oleh karena itulah segala apa yang kita dapat di kampus ini juga kita harus arahkan kebutuhan kita, keterampilan kita, sikap kita ke arah sana itu. Ya, ini. Terus terhadap beberapa pertanyaan dari Mas Budi Andarso juga kaitannya dengan media pembelajaran yang ada di SD atau MI, apakah efektif juga untuk sekolah-sekolah yang ada di lanjutnya, entah di SMP atau MTS? Jawabannya ya bisa efektif dan juga bisa tidak efektif itu, ya. Nah, karena apapun yang kita harus berikan kepada anak, ya, baik itu media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ya, maupun apapun, itu memang harus kita sesuaikan dengan karakteristik dari anak didik kita, ya. Jadi student center itulah yang harus kita kedepankan. Jadi anak kita harus mengenali, maka kompetensi guru yang pertama itu nomor satu paling atas sendiri itu adalah mengenali karakteristik anak didik. Ini dalam rangka mensesuaikan atas keperluan dan apa-apa yang nanti akan dibutuhkan oleh anak itu, ya. Nah, karakteristik anak SD itu bagaimana, anak SMP, MTS bagaimana, anak SMA, aliyah itu bagaimana, anak pesantren itu bagaimana, mahasiswa itu bagaimana, orang tua itu bagaimana. Dari karakteristik yang berbeda itu kita menselaraskan, entah itu medianya, entah itu pendekatan pembelajarannya, entah itu bahasa yang kita harus gunakannya, dan macam-macam.
Itu harus kita pelajari. Maka psikologi perkembangan di fakultas pendidikan, fakultas tarbiyah, terutama di prodi PGMI ini mutlak dibutuhkan untuk kita bisa dan dapat dan mampu untuk mengenali anak didik kita ini. Nah, dengan demikian ke depannya kita secara bijak menselaraskan apa-apa yang harus kita berikan kepada anak itu sesuai dengan karakteristik itu. Nah, karakteristik itu bagaimana? Ya monggo dipelajari di detail, secara detailnya di mata kuliah tersebut. Oke, gitu ya. Kemudian dari Mbak Mardiana ya, yang ditanyakan tentang pengelolaan terutama tata letak ini supaya tidak berisik gitu kan. Tidak berisiknya anak ini kan biasanya ada sebab ya, sebab. Sebab itu barangkali kurangnya diperhatikan oleh guru. Berisiknya itu mungkin karena dia tidak terfokus pada apa yang dijelaskan oleh guru, tidak fokus, tidak tertarik pada apa materi yang dijelaskan oleh guru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, memang benar apa yang disampaikan oleh narasumber, yaitu membuat tata letak itu bisa terpantau langsung guru kepada anak, atau anak bisa kontak langsung kepada gurunya tanpa ada halangan apapun itu. Ya, oleh karena itu memang tata letak berbentuk lingkaran atau U atau apapun supaya anak itu tidak terhalang, itu harus kita upayakan supaya anak itu bisa kontak langsung dengan guru itu. Ini adalah untuk mengurangi supaya anak tidak berisik. Atau ketika ada tanda-tanda dia mau berisik, ya, langsung guru itu berkomunikasi dengan anak itu. Entah dilempari pertanyaan, entah itu anak itu dilibatkan dalam pembicaraan, entah itu apa supaya anak ini adalah tidak melakukan satu keberisikan itu. Ya, berisik itu pun juga tidak jelek, ya. Dan berisik ini pun juga suatu saat kita perlukan. Manakala mungkin kita membutuhkan satu obat terhadap anak yang sulit untuk aktif bicara karena mungkin rasa ketidakpedeannya. Nah, ketika itu maka kita gunakan metode berisik, ya, yang namanya BC method itu, ya, pokoknya anak untuk menjawab bareng itu. Nah, itu memang untuk mengobati, ya, mengatasi terhadap anak didik kita yang jarang-jarang ngomong, jarang-jarang jawab, jarang-jarang mengungkapkan pendapatnya. Itu kita strategikan dengan basic method itu, ya, dengan metode berisik itu, ya, sehingga anak-anak bareng dong ngomong bareng itu, terus akhirnya anak yang malu bicara itu ikut ya obah-obah lambene itu ya. Kemudian dari Mbak Lailatul adalah cara membuat media pembelajaran agar tertarik sehingga tidak bosan, ya. Sebagian sudah diungkapkan oleh narasumber, ya.
Nah, supaya menarik sekali itu adalah kita ambilkan media pembelajaran yang lagi tren, sesuai dengan trennya anak usia yang kita ajar tersebut. Itu betul-betul kita manfaatkan, ya. Yang lagi tren itu apa? Kalau misalnya yang trennya lagi pada suka TikTokan, ya media TikTok itu kita manfaatkan di dunia pembelajaran itu. Ya, ini. Kalau mungkin trennya lagi permainan sepak bola, mungkin media persepak bolaan itu kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita. Pokoknya yang lagi menarik bagi anak saat itu apa? Itu kita gunakan sebagai media pembelajaran yang lagi kita bicarakan tersebut. Nah, dengan demikian dapat dipastikan mereka akan menarik dan mereka tidak bosan, karena itu lagi menjadi tertariknya bagi dia itu. Kemudian supaya menarik lagi, media itu kita buat yang interaktif, ya, yang interaktif, ya, yang mungkin anak bisa menyentuhnya, anak bisa meresponnya, ya, anak bisa jadi media itu tidak hanya dimonopoli guru yang menggunakan, anak tidak terlibat sedikit pun, ya. Nah, tetapi media itu diupayakan anak terlibat interaktif untuk penggunaan maupun merespon dari media yang kita gunakan itu. Nah, dengan demikian dipastikan karena dia itu ikut terlibat dengan atau melalui media tersebut, dapat dipastikan dia ya akan tertarik, ya, atau menarik bagi dia itu. Apalagi media itu diupayakan tidak verbalisme, ya, yang tidak hanya terbatas di kata-kata saja. Kemudian dari Mas Mizan, ini adalah guru yang menarik dalam mengelola kelas itu yang bagaimana, ya. Nah, ini dari Mas narasumber tadi menggunakan pendekatan sosial emosional itu, ya. Tapi dari si penanya Mas Mizan tadi masih mengejar lagi itu realnya itu pengelolaan kelas yang bagaimana, itu kan realnya, gitu kan. Ya, di samping sosial emosional yang kita gunakan sebagai pendekatan, ya, yang detailnya itu adalah dikembangkan dalam sebuah ilmu psikologi positif itu. Ya, jadi di Universitas Negeri Yogyakarta itu terutama di prodi psikologi, fakultas psikologinya itu dia secara spesifik mengembangkan psikologi positif. Ya, yang mana diharapkan dari pendekatan psikologi ini ada pemikiran positif dari anak tersebut sehingga dia menanggapi setiap pelajaran itu secara positif. Ya, kalau sudah positif di pemikirannya, di perasaannya, maka akan mudah seorang guru itu memberikan satu materi. Ini tadi cuma penegasan terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, kecuali itu di dalam pengelolaan kelas itu ya demokratis. Demokratis. Nah, kalau sudah demokratis, unsur dari anak itu diadopsi, ya, diadopsi dan direspon, dapat dipastikan dia adalah tidak antipati, tetapi menarik. Itu dari sisi pendekatan yang digunakan. Kemudian dari realnya supaya guru dalam mengelola kelas itu menarik, guru itu tidak hanya terpaku di pengelolaan indoor saja,
ya indoor. Ya, suatu saat mungkin penyampaian pembelajaran dengan outdoor, ya, dengan outdoor di luar, ya, entah itu tempat apa yang mungkin kita pilih sebagai sebuah tempat itu. Ya, karena anak di dalam kelas terus itu ya terkungkung, suatu saat ya tumbuh manoknya itu. Tetapi ketika anak kita ajak ke luar dengan udara segar, bebas, dan di situ juga kita membawa misi penyampaian sebuah materi, nah, anak akan tertarik, ya. Itu. Kemudian studi wisata itu pun juga bisa kita ambil sebagai langkah pengelolaan kelas yang menarik juga, ya, menarik. Kemudian model kelas kunjung itu pun juga membuat anak bisa menarik. Okay. Jadi memang pengelolaan kelas dalam pendidikan itu memang butuh satu skill tinggi yang itu saya katakan sebagai bentuk dari seni mengajar, seni mendidik, seni mengelola di dalam kelas maupun di dalam proses pembelajaran. Karena sifatnya seni, ya, yang itu dimiliki oleh seorang guru, di mana guru memiliki satu gaya-gaya tersendiri, sehingga antara guru yang satu dan guru yang lain itu barangkali mungkin dalam hal sama akan dirasakan berbeda oleh si anak itu, ya. Oleh karena itu ketika guru sudah menjadi semacam sudah menjiwai, gitu kan, sudah menjiwai, maka seorang guru itu akan menikmati seni di dalam proses mendidik itu, ya, sehingga akhirnya ya keindahan yang terjadi antara hubungan guru dengan anak, hubungan guru dengan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Saya itu yang bisa saya tambahkan sedikit untuk melengkapi ataupun apalah untuk penguatan di materi ini. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maftuhin yang telah memberikan penguatan serta saran-saran sebagai bahan evaluasi ke depannya agar lebih baik lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah tersampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara Disami kali ini. Kami berharap dengan terlaksananya acara kali ini dapat memberikan ilmu dan manfaat pada kita semua. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Marilah kita tutup acara Disami kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. dikasihnya. Salam.